Pon, Selamat, rekam. oke, oke. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Pak Danang? Waduh, alhamdulillah, alhamdulillah baik Pak Ferry. Ini ada agak sedikit hujan itu, saya banyak sekali masalah ini. Ini saya pengen butuh teman ngobrol nih. Sepertinya dilihat dari raut wajah juga banyak masalah ini Pak Danang. Oke Pak, niki pripun niki. Pokoknya saya siap dari wejangan Pak Ferry niki, saya siap menerima nih. Oke. Kita langsung saja nih Pak Danang. Oke Pak, mboten pemanasan, mboten ngopi-ngopi sik kalih pripun ngoten niki. Lah pripun ana apa agar santai mboten apa nanti kita bicara nggih. Enak, Pak. Kita Nggih, langsung saja nih nggih. Pak. Nah, Nggih, siap. ini Nggih. ke sesi tanya jawab nggih, Pak. Nggih. Mungkin sebelum kita mulai ini bagaimana perasaan Pak Danang kemudian Ini menjelang sesi kucing kali ini nggih. nggih, Ada Pak. apa apa nggih, ada hal khusus yang ingin kita diskusikan atau fokuskan mungkin atau apa yang ingin jenengan ceritakan kepada saya? Ini, Pak, jujur nggih, Pak, ini saya merasa sedikit tegang, Pak, gelisah, Pak, saya. Ini. Tentang kaitannya dengan pekerjaan saya. Saya kan mengajar di SMK, Pak, ini. Ini kan saya masih guru baru. Itu, Pak. Ini saya sedikit Nggih. tegang di pekerjaan saya. Saya sebagai seorang guru, Pak, ini, Pak. Tegang ya, Pak. Oh. Baik, Pak Dan. Saya menghargai kejujuranmu. Jadi, mari kita jadikan apa sesi ini sebagai ruang untuk mencari solusi bersama. Nah, apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam pada hari ini, Pak Danang? Ada coach, tapi mungkin nanti di akhir sesi saja. Ini saya tak buat kopi dulu dan tak menyiapkan air dulu biar obrolan kita ini biar lebih cair karena kaitannya dengan pekerjaan saya ini beberapa hal pekerjaan saya ini saya terhalang ini kaitannya dalam proses belajar mengajar di sekolah saya itu saya itu dapat jam itu per minggu itu 38 jam. Padahal saya itu guru baru. Nah, sedangkan saya harus ngampu 22 kelas. Ini mapel yang saya ambil ini kebetulan Pak Ferry ini saya sebagai guru olahraga lah kaitannya sama IT itu saya sangat kurang sekali. Oke, berarti banyak prakteknya nggih Pak Danang. Nggih Pak, ini saya tuh satu hari itu dalam mengajar itu ada 3 kelas yang saya ampu. Jadi satu kelas itu untuk kelas 10 itu per kelas itu 3 jam, 3 kali 45 menit. Berarti saya selesai ngajar itu habis sampai luhur Pak. Karena guru olahraganya hanya saya Pak. Dan saya Oke. terkendala beberapa hal di sini. Oke. Baik Pak Danang, kita langsung ke sesi tanya jawab saja nggih. Nggih, siap coach. Monggo coach. Berarti Pak Danang ini apa tujuan yang ingin Pak Danang capai dari sesi coaching hari ini Pak Danang? Gini coach, ini kaitannya dengan saya itu ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya. Kaitannya dengan uh, saya kalau menyampaikan materi di lapangan itu lancar nih. Kalau guru olahraga itu lancar sekali kalau di lapangan. Cuma ada cumanya kan kalau 3 jam itu untuk
praktek itu kan nggak mungkin olahraga kok 3 jam itu, terus olahraganya kalau bola voli atau sepak bola 3 jam itu kan udah masuk injury time. Jadi saya pengen itu dalam pembelajaran itu ada sesi presentasi gitu, Bro. Oh, nggih. Berarti anu nggih materinya nggih. Nggih. Kemudian berarti meningkatkan kemampuan presentasi ya Pak Danang? Ya, ini saya itu ingin bisa presentasi itu dengan percaya diri dan apa itu loh, lebih mantap gitu loh. Berarti itu apa tujuan akhir ya nanti? Nggih, nggih, leres niku. Tujuan akhir. Kemudian ukuran keberhasilan yang ingin dari kucing ini apa Pak? Mungkin kalau kemarin itu ada apa taraf level nih Pak, level 1 sampai 10 ya Pak. Nggih. Itu mungkin kemampuan Anda itu yang sekarang itu level berapa kalau Saya dari itu angka 1? baru di level 4, Pak. Saya itu pengen dalam presentasi itu saya lancar tanpa rasa gugup serta mendapatkan feedback positif. Jadi lancar gitu. Siswa itu dapat memahami apa yang saya sampaikan gitu. Dan saya juga nggak merasa canggung gitu loh Pak Ferry. Oke. Berarti kalau level 10 tadi yang jenengan apa inginkan itu baik untuk sekarang ini apa sesi identifikasi nggih, tahap Oke. identifikasi. Apa yang membuat Pak Danang itu kesulitan dalam presentasi? Saya itu untuk presentasi itu kesulitannya itu dalam mempersiapkan materi presentasi itu yang baik, terus kemudian apa namanya merasa gugup, sering lupa apa toh materi yang akan saya sampaikan itu bagaimana toh, terus kemudian kan itu kan banyak siswa toh Pak, banyak Oke. siswa, tidak hanya siswa di fase AB yang notabene masih anak-anak, ini kan siswa saya itu di fase EF, fase FEF itu dibilang dewasa ya enggak, dibilang anak-anak juga enggak, tapi untuk anak-anak sekarang itu pengetahuannya sangat luas, sedangkan saya itu merasa agak gugup, kemudian grogi, kemudian kayak kurang percaya diri gitu loh Pak. Oke, berarti coba ceritakan apa lebih lanjut bagaimana perasaan itu kok tiba-tiba muncul gitu Pak. Ini gini Pak, kalau di awal itu Pak, di awal saya mengajar itu Pak, di awal Oke. mengajar ketika membuka apa dalam pendahuluan untuk materi untuk anak didik saya, itu kan ada beberapa karakter, ada yang kayak pinter banget, ada yang biasa, tapi kebanyakan kan anak-anak sekarang kan udah apa melek teknologi lah, sedangkan saya kan produk keluaran lama. Untuk teknologi saya itu mungkin pas-pasan lah, kalau dibanding anak sekarang itu kemampuan saya itu kurang, sehingga hal tersebut itu membuat saya itu merasa canggung, kemudian agak grogi, kemudian agak ngedredeg gitu loh Pak saat presentasi itu. Apa ya, masih kurang percaya diri gitu loh Pak. Oh, gitu nih Pak. Paham, saya paham. Kemudian bagaimana Pak Danang menghadapi situasi tersebut, Pak? Gini Pak, saya itu pertama itu biasanya itu kan pagi kan saya lupa sarapan Pak. Oke. Itu yang pertama, pagi saya lupa sarapan, saya tuh
ada beberapa hal itu saya mencoba untuk sarapan sehingga saya itu nggak gemeteran, Pak. Mungkin itu karena saya lapar, terus kemudian di sebelum saya menyiapkan materi itu, Pak, saya itu biasanya berbicara pada diri saya sendiri, Pak, lewat cermin itu, Pak. Itu untuk mengatasi terjadinya kayak gemeteran itu loh, Pak. Gemeteran Oke, itu oke. kayak saya mencoba lawan bicara saya itu saya sendiri di cermin. Kemudian materi saya matangkan, alat sudah saya siapkan, saya rasa itu, Pak. Oke, berarti tadi anu nggih, lihat di cermin nggih Pak Danang. Oke, Pak. Kemudian baik apa kita akan mencari solusi untuk mengatasi hambatan Pak Danang ini nggih bersama-sama. Mungkin ada lagi yang lain yang ingin ditambahkan Pak Danang? Gini, Pak. Tapi kadang-kadang gini, Pak. Saya itu karena di rumah juga banyak pekerjaan, Oke. saya itu pengen sebelum saya menyiapkan materi untuk materi ruang atau teori Oke. itu saya tuh kalau malam itu pengennya latihan dulu. Jadi sama bayangan saya di cermin tadi, sehingga uh, rasa grogi kemudian saya belajar dulu untuk menyampaikan materi lewat saya di cermin, kemudian saya ambil napas dalam-dalam itu apa ya bisa mengatur ritme saya biar nggak ngerdek gitu, Oke. nggak apa ya nggak minder gitu loh, Pak. Oke, baik. Ini masuk ke rencana aksi nggih Pak. Oke, Pak. Berarti rencana Pak Danang tadi untuk mencapai apa tujuan presentasi yang diinginkan tadi bagaimana Pak? Coba ceritakan lagi. Enggak, saya berusaha untuk menyiapkan materi dengan baik, materi presentasi dengan baik, kaitannya dengan pembelajaran saya di bidang olahraga. Itu kan kalau anak-anak atau teman-teman olahraga itu di sekolah-sekolah lain itu kan kebanyakan hanya mahir di praktek saja, tapi teorinya sangat kurang. Lah, saya di sini tuh mendorong diri saya sendiri untuk berlatih, Pak, di hadapan cermin tadi, kemudian menyiapkan presentasi saya dengan baik, berlatih di depan cermin tadi, kemudian tidak lupa saya itu harus Pak, sarapan dulu karena Oh, sarapan ini sangat penting untuk menunjang biar saya nggak ngerdek, biar kekuatan saya tetap stabil karena kan pembelajaran saya itu yang untuk kelas 10 itu ada 8 kelas, itu saya ampuh sendiri, itu 3 jam dalam satu waktu. 3 jam berarti kalau satu hari itu saya bisa mengajar itu selama 9 jam, Pak. 9 jam. 9 jam Enggak, kalau praktek nggih capek Pak. udah capek banget, Pak. Nah, itu kalau praktek terus, Pak. Makanya ini kalau di presentasi saya agak derdek-derdek itu kayak gitu, Pak. Oh, oke, oke. Apa juga cari feedback dari teman atau mentor Pak? Iya, Pak, ini saya mencari referensi, Pak. Buka referensi dari rekan-rekan sejawat itu lewat YouTube, kemudian apa namanya lewat ngobrol gitu loh, Pak. Ngobrol agar oh ya ngajar saya itu kurang gini, oh kamu itu kurang gini. Jadi ada feedback, Pak. Ada feedback dari teman-teman saya yang memberitahu tentang kaitannya dengan kekurangan saya bagaimana, kelebihan saya di bagaimana, yang mana yang akan ditingkatkan gitu. Dan lewat YouTube itu kan banyak, Pak, untuk Oke. guru-guru olahraga itu kan banyak membuat konten lah, di situ saya banyak belajar di situ, Pak. Bagus Pak. Jadi adakah prioritas yang kamu miliki dalam rencana aksi tadi Pak? Skala Iya, Pak. prioritasnya gimana? Iya, Pak. Ini kaitannya dengan uh, prioritas ini, saya ini apa namanya uh,
Ya itu tadi Pak, mempersiapkan materi dengan baik, kemudian biar rasa kurang pedean ya Pak, atau ndredeg tadi ya Pak, itu Betul, bisa Pak. hilang Pak, bisa nggih, itu biar bisa hilang dan saya lebih pede, lebih cakap dalam mengajar peserta didik saya. Oke, berarti apa strategi yang digunakan tadi Pak untuk mencapai tujuan presentasinya baik tadi Pak? Nah, strategi saya gini Pak, saya mencari referensi materi yang terbaik Pak, terbaik melalui Oke. diskusi rekan sejawat, kemudian dari saya ambil di YouTube mana yang terbaik untuk saya, kemudian mempersiapkan slide presentasi itu kan sekarang itu slide itu kan bisa dibuat Pak, dibuat lewat Canva seperti yang teman saya Pak Aristia. Aristia kemarin juga mengajari saya kaitannya dengan Canva sehingga ada model-model kayak gitu, itu menambah wawasan saya dari Pak Aristia guru SD sebelah Pak. Itu sangat luar biasa sekali Pak. Sangat membantu saya. Jadi itulah langkah-langkah yang sangat baik Pak. Kemudian Pak. rencana aksinya tadi sudah terstruktur, kemudian fokus pada detailnya untuk membantu mengatasi tantangan utama ya, presentasi yang efektif ya Pak Danang. Kemudian bagaimana Pak Danang melihat tindak lanjut dari rencana ini Pak? Gini Pak, saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, terus berlatih presentasi, kemudian menyiapkan materi dengan baik, kemudian berlatih lewat depan cermin tadi, dan mencari feedback dari teman sejawat atau mentor atau orang yang lebih ahli daripada saya, Pak. Oke, berarti ini sudah masuk ke tanggung jawab ya Pak? Tadi Oke, Pak. komitmennya sudah, kemudian siapa yang membantu kamu dalam menjaga komitmen tadi Pak? Ya ini Pak, saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi dengan baik itu tadi Pak. Terus berlatih tadi di depan cermin, kemudian mencari feedback dari teman atau mentor atau mencari wawasan dan biar materi yang saya sampaikan itu lebih baik, saya nggak grogi, saya mampu mengkondisikan kelas saya dengan baik. Oke, berarti bagaimana tindak lanjut dari kegiatan coaching ini Pak? Ini tindak lanjutnya ya, saya akan terus berlatih presentasi tadi Pak. Terus mencari feedback dari teman, dari rekan sejawat, dari teman-teman saya di MGMP, PJOK, kemudian lewat YouTube, kaitannya dengan cara saya presentasi itu bagaimana, tanggapan dari audiens bagaimana, terus feedback dari siswa saya itu bagaimana, kaitannya dengan refleksi untuk pengajaran, Pak. Pengajaran itu sangat membantu saya dalam memperbaiki diri saya. Kemudian materi yang saya sampaikan juga ada penilaian khusus dari anak-anak, dari rekan sejawat, ataupun yang lebih vital lagi sama mungkin ada namanya asesmen dari rekan sejawat dan kepala sekolah itu sendiri, itu sebagai masukan yang sangat luar biasa Bapak. Oke, pertanyaan terakhir Pak Danang. Berarti apakah pertemuan ini sesuai harapan Pak Danang? Betul Pak, ini sangat membantu saya, bagaimana saya menemukan solusi yang sangat tepat sekali, sehingga saya mampu memperbaiki kaitannya dengan presentasi saya yang kurang dan kekurang pedean saya bisa menambah wawasan, masukan, sehingga menjadikan saya lebih efektif lagi, lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi dalam proses belajar mengajar saya yang mengampu dari 22 kelas, sehingga mampu kedepannya nanti membimbing dengan baik oleh siswa saya. Ngoten Pak Ferry. Baik Pak Danang, semangat ya Pak Danang untuk Pak, siap Pak, siap. Membuat presentasi menarik, kemudian lebih percaya diri berarti. Siap. Selamat sore Pak Danang, terima kasih atas waktunya.
Matur suwun Pak Ferry, ini masukan yang sangat luar biasa. Mungkin banyak salah kata, saya mohon maaf karena sudah mengganggu waktunya Pak Ferry dalam sesi coaching ini. Saya sangat berterima kasih sekali. Semoga harapan ke depan saya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi dan menjadi guru penggerak. Siapa?